Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah tarawih yang mudah-mudahan mendapatkan naungan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, dan insyaallah sampai akhir Ramadan Allah berikan keberkahan buat kita semuanya. Ramadan ini seakan-akan kita menaiki satu pesawat. Pesawat kita namanya pesawat Ramadan. Pesawatnya pesawat Ramadan. Kalau kita mau menaiki pesawat, tentunya kita harus beli tiket. Tiketnya adalah puasa. Tiketnya puasa. Pesawatnya namanya pesawat Ramadan. Kalau kita ingin menaiki pesawat tersebut, boleh kita memilih di kelas bisnis, kelas ekonomi, atau kelas VIP. Maka kalau kita ingin menaiki pesawat Ramadan, kelasnya kelas VIP, duduknya lebih nyaman dari kelas bisnis dan ekonomi, duduknya lebih bagus dari kelas bisnis dan ekonomi, pelayanannya lebih bagus dari kelas bisnis dan kelas ekonomi, maka puasanya harus khawas lil khawas. Puasanya harus luar biasa. Kita ini umur udah sekian tahun, puasa masih kayak kemarin-kemarin. Ayo kita tanyain diri kita. Kita puasa dari menjelang subuh sampai dengan maghrib. Masihkah kita terasa bahwa saya nunggu maghrib? Yang ditunggu maghrib kapan bukanya? Kapan bisa minumnya? Kapan bisa makannya? Kapan bisa ngerokoknya? Itu namanya puasanya masih kelas biasa. Bagaimana kelas khas lil khas? Khusus. Kelas VIP. Kelas VIP adalah kalau dia sedang berpuasa, dia selalu bagaimana caranya mengisi waktu siangnya, sorenya, paginya untuk ibadah kepada Allah. Dia beraktivitas, sebentar dia zikir. Dia bekerja, sebentar dia baca Al-Quran. Dia melakukan pekerjaan, sebentar dia buka lagi ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ketika dia berpuasa khas lil khas, khusus kelas elit, dia tidak hanya menahan haus dan lapar, dia juga menahan amarah. Dia juga menahan hawa nafsu yang lain. Diajak ngomong sama orang tinggi omongannya, dia sabar. Bahkan kata Rasulullah, kalau ada yang mau ngajak kita berantem, Rasul ajarin kita, ana shaim, saya sedang berpuasa. Karena apa? Karena ingin puasa kita puasa yang kelas elit. Bentar-bentar kita cium makanan, bentar-bentar lihat ke kulkas, makanan, minuman, bentar-bentar aus. Puasa kita persis puasa anak kecil. Yuk, masih ada waktu nih beberapa hari. Jangan sampai kita naik pesawat Ramadan. Kemarin naik pesawat Ramadan masih kelas ekonomi. Naik apa sedikit kelas bisnis. Jangan kelas ekonomi bisnis aja. Sekarang kita mudu naik kelas elit. Puasanya sempurna lahir batin. Lalu ketika orang menaiki pesawat, dia itu di pesawat ingin duduk nyaman. Kalau
kita naik becak nggak ada kursinya, enak nggak? Naik motor kagak ada bangkunya, enak nggak? Naik mobil kagak ada bangkunya, enak nggak? Naik sepeda nggak ada bangkunya, kira-kira nancep nggak itu? Nancep di pantat kita. Begitu juga kalau orang terawih kagak dilaksanain di bulan Ramadan, kayak naik pesawat kagak ada kursinya, terpelanting ke kanan, terpelanting ke kiri, sakit pantatnya. Mengapa? Karena nggak ada kursinya. Maka orang yang menaiki pesawat Ramadan, yang sekarang sedang nunggu kita pas malam takbiran dibuka pesawatnya, kita naik pesawat Ramadan, kita kelasnya kelas elit, bangkunya bangku yang mewah. Alhamdulillah. Pak, orang yang berpuasa di bulan Ramadan harus terlatih untuk menaiki pesawat ini. Di pesawat itu sudah tertera tujuan Anda jam segini sampai ke tempat Anda. Pilot mengumumkan pesawat Anda akan landing ya Mas? Lepas landas, take off namanya. Maka ditanya sama pilot, bapak-bapak, ibu-ibu yang menaiki pesawat Ramadan ini mau kemana? Semua bingung Pak. Biasanya itu di tiket udah ada tujuannya, ini belum ada. Bingung ditanya pilot. Tapi ada orang yang kagak bingung. Pas dia menaiki pesawat Ramadan, pas take off, apa kata dia? Saya mau menuju Lailatul Qadar. Alhamdulillah. Pesawat Ramadan kita, puasa kita, tarawih kita, baca Al-Quran kita, zikir kita, tidak ada lagi tujuan selain Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yuk bareng-bareng yuk. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masya Allah. Ditanya sama pilot, langsung kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Udah tahu tujuan kita di Ramadan ini, meraih Lailatul Qadar. Ini malam 24, besok 25, besok lagi 26, besok lagi 27, 28, 29, 6 hari lagi, 6 malam lagi kita akan ditinggalkan oleh Ramadan. Nggak sedih kita kalau puasa kita nggak khwas lil khwas. Harusnya sedih kita belum hatam Al-Quran berkali-kali. Harusnya kita sedih kita belum terawih full, belum zikir full, belum sedekahnya full, belum zakatnya full, belum melaksanakan infak dan lain sebagainya full. Harusnya kita sedih. Sedih mengapa? Karena kita akan ditinggalkan Ramadan sebentar lagi. Pak, yuk baca, banyak datengin masjid itikaf. Nih di akhir-akhir Ramadan itikaf, tempat yang paling baik, tempat yang paling bagus, tempat yang paling doa diijabah, tempat yang bikin nyaman, tempat yang bikin khusyuk, tempat yang dimana nanti di hari kiamat masjid-masjid Allah akan berubah jadi kapal-kapal Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana orang lain kena hari kiamat, masjid yang pernah kita duduki, iktikafi, bantui, maka dia akan berubah jadi kapal. Kita disuruh naik masjid itu. Yuk, kesempatan tidak datang 2-3 kali. Belum tentu Ramadan tahun depan kita ketemu.
Sekarang aja kaki udah sakit, kepala udah sering pusing, ya, perut udah sering mual, sholat taraweh udah kurang kuat. Masya Allah, berarti yuk bareng-bareng kita menuju Lailatul Qadar malam hari ini. Apa amalan? Amalannya sederhana. Rasulullah pesan kepada Siti Aisyah untuk membaca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Itu aja amalannya. Ntar pulang ke rumah baca Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anni. Kalau baca bareng-bareng Allahumma innaka afun karim tuhibbul afa fa'fu anna ya karim. Kalau baca bareng-bareng, insyaallah kita tanggal 27 dari jam 12 sampai jam 3 mau zikir di sini. Ya, yang tiap tahun kita laksanain malam 27. Berarti malam apa nih?